Assalamualaikum. Selamat pagi ya teman bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bikin aksesoris, terutama fokus ke gimana cara ngedesainnya. Jadi kita akan bikin bros dari bahan yang masih baru. Terus di sini saya akan ngajakin teman-teman untuk ngelihat proses saya membuat desain pertama kali itu seperti apa. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat sehingga teman-teman bisa mengkreasikan berbagai bahan yang ada di rumah untuk jadi desain-desain yang lebih cocok sama customer-customernya. Karena terus terang kadang-kadang kita tuh ngelihat aksesoris, ih kayaknya lucu ya, ih kayaknya bagus ya. Dan ketika kita buat bagus, tapi nggak ada yang beli. Sedih banget. Kenapa ya hal itu bisa terjadi? Nah, mudah-mudahan dari sharing pagi ini teman-teman bisa kebayang tuh bahwa proses mendesain itu sangat berpengaruh pada laku nggak ya produknya, bisa diterima nggak ya sama pelanggan-pelanggan kita. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ruli, Mbak Zeva, Mbak Lia, Mbak Mira, Mbak Raya, ada Salt in gimana ya Mbak bacanya? Halo, selamat pagi Mbak Heni, Bivan Craft. Aduh, alhamdulillah banyak ya yang bergabung pagi ini. Ada Mbak Novita juga, Mbak Diana. Wah, selamat bergabung semuanya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Pagi ini saya akan banyak memakai bahan-bahan yang terbuat dari mutiara air tawar. Kenapa kok mutiara air tawar? Karena cenderung gampang padu-padan warnanya. Jadi saya akan hanya pakai warna yang mostly putih aja gitu ya. Nah ceritanya saya kemarin itu dapat hadiah kiriman kerang yang lucu banget. Tuh kayak gini nih. Ya. Dan ini kerangnya mau saya bikin jadi bros. Kalau teman-teman sudah pernah memperhatikan bros-bros yang ada di katalog koleksi Kiki, itu gak pernah bikin bros yang pakai bahan seperti ini. Maka biasanya untuk bros baru itu saya sebelum bikin memulai terlebih dahulu dengan proses desain. Jadi nentuin modelnya kayak gimana ya, terus dijual harga berapa ya, ukurannya seberapa ya. Nah, bagaimana sih biasanya saya memulai desain untuk membuat aksesoris? Yang perlu disiapkan pertama adalah kertas. Mbak dijual nggak Mbak bahannya? Enggak Mbak Ruli. Masih baru punya sedikit. Jadi ini kayak dikirimin dulu tester. Kalau memang udah suka nanti saya akan beli dalam jumlah banyak untuk dijual ya di koleksi Kiki. Tapi sebenarnya teman-teman nggak harus terpaku pada bahannya. Tapi saya berharap dari kelas pagi hari ini teman-teman akan lebih berani berkreasi dengan bahan yang dimiliki di rumah gitu ya. Jadi kalau sudah kalau nemu bahan kayak gini dijadiin apa ya? Kalau nemu bahannya kayak gini diapain ya? Kalau nggak punya daun diganti apa ya? Kadang-kadang kan suka bingung ya. Nah kalau kita terpaku pada satu desain tertentu itu cenderungnya ketika bahan bakunya nggak persis sama kita nggak jadi bikin ya nggak sih? Karena kita ngerasanya ya aku nggak punya yang kayak gini nanti jadinya nggak sama, nggak usah bikin gitu. Padahal sebenarnya kalau diganti bahan-bahan itu bisa jadi sesuatu yang lebih unik. Mungkin tekniknya sama, tapi kalau desain tampakannya itu berbeda, tentunya orang akan melihat itu sebagai sebuah produk yang baru gitu, yang beda sama yang sudah ada. Nah, jadi keberanian teman-teman membuat desain ini akan sangat membantu sekali perdagangannya jadi lebih lancar. Terus apa nih yang akan atau perlu ditentukan ketika kita mau bikin desain? Yang pertama, saya tulis di kertas ya. Tentukan siapa yang mau beli. Kira-kira yang mau beli adalah paling sering adalah perempuan ya, perempuan. Oke. Mau ditentukan umur berapa nih? Mbak, emang kenapa kok perlu menentukan umur? Karena terus terang ya, kalau diperhatikan remaja yang umurnya mungkin baru selesai lulus kuliah gitu ya, 20 something sampai 30 itu lebih suka aksesoris yang lebih kecil-kecil dan cenderung bling-bling atau lebih catchy gitu, lebih kelihatan orangnya ya.
ada kristalnya gitu atau ada sesuatu yang unik, dia suka. Tapi perempuan di usia 30 sampai 40 dia lebih suka yang simple, cocok di berbagai warna, terus habis gitu kalau bisa punya satu bros cocok untuk banyak baju. Harganya jangan mahal-mahal, terus ukurannya jangan kegedean gitu ya. Terus ini pun 30 sampai 40 itu bisa dibagi lagi jadi antara ibu rumah tangga sama perempuan yang bekerja di kantor gitu ya. Karena kebutuhan mereka berbeda. Nanti kalau kita naikkan lagi umurnya jadi 40 sampai 50, mereka akan punya taste atau selera yang berbeda lagi sama yang umur 20 sampai 30. Jadi yang harus dipahami adalah kenali dulu nih atau buat bayangan yang mau beli siapa. Karena biasanya kita waktu bikin ya bikin aja ya. Atau ya kita buat aja yang kita suka. Kalau ada yang suka juga dan mau beli alhamdulillah. Kalau nggak suka ya kita doain aja sampai ketemu jodohnya. Cara itu bisa juga digunakan tapi akan memakan waktu, bisa jadi lebih lama ya. Sehingga kalau teman-teman bisa estimasi dulu siapa yang mau beli, itu akan memudahkan kita ke step berikutnya. Iya itu saya juga kombaruli ya 40-50 ya. Nah begitu kita tahu usianya, gayanya, kebutuhan mereka seperti apa, kita bisa tentukan harga jual barangnya. Nah ini ya, kalau kita desain produk, biasakan, umumnya yang sering dilakukan adalah buat aja dulu sambil dihitung habis berapa baru ditentukan harga jualnya, ya nggak sih? Nah cara itu boleh juga, tapi kadang-kadang begitu jadi bagus, harganya mahal. Terus waktu dijual orang banyak yang memuji tapi nggak ada yang membeli, aduh susah juga ya. Nah jadi kalau misalnya dari awal kita sudah tentukan harga jualnya di sekitar harga berapa, itu kurang lebih kita bisa kebayang. Oh kalau misalnya harga segitu kebutuhannya seperti ini. Misalnya kita ambil aja ya di umur 35 sampai 45 tahun, brosnya harga 75.000 sampai 100.000. Nanti teman-teman bisa tentukan sendiri ya template-nya seperti ini. Ini tulisannya emang kayak dokter guys. Dulu ada cita-cita sih pengen jadi dokter yang nulisnya cepet gitu. Tapi lumayan lah ya agak kebaca. Terus setelah kita tahu harga jual akhirnya di range 100 ribuan, maka kita bisa memperkirakan bahwa bahan baku hendaklah ada di harga 40 sampai 50 ribu saja ya. Kalau bisa 35 ribu alhamdulillah. Jadi ada di bahan baku ada di separuh harga jual. Atau sepertiga malah lebih bagus ya. 35 sampai dengan 50 ribu. Teret. Udah kebayang ya? Jadi kita ada batasan menentukan harga bahan bakunya. Setelah kita sudah tentukan harga bahan bakunya berapa, selanjutnya kita akan tentukan kalau misalnya perempuan usia 35 sampai 45 itu pakai bros itu biasanya buat apa sih? Buat kemana sih gitu ya? Kita ambil aja salah satu karena memuaskan semua orang itu lebih susah. Jadi pilih salah satu dan fokus sama itu. Jadi misalnya kita pilih perempuan yang mau dipakai sehari-hari ya, kayak saya gini. Kalau gitu biasanya saya kalau pakai bros buat sehari-hari, pakai yang sebesar ini tuh kegedean banget ya. Jadi saya lebih suka bros yang seukuran ini. Oke, berarti kita sudah ada batasan kotaknya nanti kemasan brosnya itu hanya sekitar 8 kali 8 cm. Oke, jadi di sini kita sudah ada batasan yang kedua. Bahan baku harganya segitu, ukuran produk akhir harus muat di kemasan 8 kali 8. Kemasan 8 kali 8. Oke. Ini kayaknya simple ya, tapi kalau teman-teman bisa menerapkan tips atau step by step seperti ini akan sangat memudahkan sekali buat membuat desain dan
menciptakan produk yang kayak lebih tepat sasaran gitu sama pelanggan-pelanggan kita. Nah ini kan sudah sampai keempat ya, bentuknya sudah kebayang, ukurannya di 8x8, harga bahan bakunya 35 sampai 50 ribu. Selanjutnya bahan utama apa nih yang bakalan kita angkat sebagai iconic itemnya. Jadi kayak sesuatu yang bikin orang catchy atau pengen, ih lucu banget ya, ih itu unik banget ya gitu. Misalnya batu druzy atau ada manik-manik yang unik atau ada kerang kayak yang saya pakai hari ini. Nggak harus mahal ya, tapi harus ada sesuatu yang kayak bikin produknya itu stand out dan langsung kelihatan beda ketika dia dijejer-jejer sama produk yang lain. Bisa batu atau apapun yang teman-teman mau pakai. Saran saya pilih produk yang emang lebih mudah ditemukan dan kalau bisa sih nggak banyak yang pakai ya. Jadi kalau dilihat orang pertama kali dia akan ngeliatin atau dia akan lebih ngerasa, ih lucu ya, ih belum ada ya, kayak gitu. Terus misalnya saya pakai hari ini kerang ya. Kemudian saya akan memulai proses desainnya. Gimana caranya? Saya biasanya akan pakai 2 atau 3 kerang yang sama, saya jejer-jejer. Sekarang ini saya turunin nih ya teman-teman. Mudah-mudahan lebih kebayang. Kerangnya sama, saya jejer-jejer. Terus kan saya udah kebayang tuh kotaknya ukuran 8x8. Kerang ini sebenarnya bisa ditaruh di atas atau dipasang di bawah kayak gini ya. Tapi saya mau letakkan kerangnya di atas. Terus desainnya saya pakai desain yang sudah lama dan sudah pernah laku di koleksi Kiki. Jadi walaupun bros kita itu hampir setiap minggu ada yang baru, tapi kalau teman-teman perhatikan sebenarnya teknik bikinnya sama, cuma bahannya aja dibeda-bedain. Nah saya biasanya kalau ada bros yang laku cepat atau laku banyak itu saya kasih tanda. Oh berarti bros ini lebih diminati dibandingkan bros yang model itu. Nah kebayang ya. Nah kalau misalnya teman-teman sudah tahu brosnya model apa, nah tinggal kita replika aja desainnya. Misalnya ini saya kasih yang satu daun lebar, yang satu mau pakai daun panjang, yang satu kalau daun logi kayaknya bosan ya. Yang satu saya akan coba pakai lempengan kayak gini. Cuman saya masih galau mau naruh lempengannya memanjang gini. Atau dipendekin ya. Disinilah biasanya kita mulai mengalami proses galau ya. Terus kita kasih kerang. Nah di sini teman-teman bisa main warna. Misalnya kerangnya diganti hitam, coklat, kuning ya. Disesuaikan sama stok barang yang ada. Tapi jangan semuanya berwarna kuning. Jadi ada padu padannya putih. Hai Nana. Oke. Bayang ya. Mungkin saya mau bikin kayak gini. Nah, pada saat bikin kayak gini, ini disinilah kita mulai mengalami moment of galau. Nah ini di Batam banyak banget ya, Mbak Ruli, Mbak Desi. Ini pasti bakalan seneng banget. Karena kerangnya ini memang banyak di Kepulauan Riau dan Batam. Terus kita tambahin apa lagi ya? Oke. Kayaknya ini masih sepi ya. Nah kalau daunnya sedikit, ini biasanya akan ngabis-ngabisin mutiara untuk bagian atasnya lebih banyak. Jadi lebih baik kita tambahin aja supaya dia kayak lebih meriah. Ini tapi kayaknya nggak usah ya yang gimana ya? Kayaknya mungkin ditambahin ini aja. Oke, ini ditambahin ini. Apa ini di sini ya? Nana. Tok tok. Nggak ada yang bukain ya? Ya.
Ariana, mama lagi bikin bros. Nah, ini kita coba. Wow, sebenarnya ini ada kayak lempengan. Ini lempengan yang biasa dipakai buat anting-anting ya. Kayaknya daripada pakai lempengan yang tipis, bagusan pakai lempengan anting, ya enggak sih, guys? Wow, jadi sesuatu yang baru. Tapi problemnya sekarang adalah ketiga desain ini sebenarnya sama-sama lucu ya. Atau teman-teman mau lihat dari sini ya. Gimana ya caranya kalau dibalik? Oh, gini dia. Saya bantu ya. Nah, ini kalau diperhatiin tiga-tiganya ini sama-sama lucu sih menurut saya ya. Cuma yang harus saya sadari adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nggak punya banyak. Jadi sebelum saya bikin saya harus hitung dulu stok rangka plat anting saya ada berapa. Nah, disitulah batasan jumlah yang bisa saya replika. Ini yang ada di sini saya ada banyak daunnya. Yang ini saya nggak ada banyak. Nah, karena kemungkinan kerangnya ini nanti saya punya banyak, lebih baik saya pakai stok daun yang memang saya punya banyak. Kebayang ya? Jadi daripada ini saya buat ini, saya kayaknya akan ambil yang tengah dengan mempertimbangkan bahwa produk ini jadi jauh lebih mudah dibuat beberapa kali sekaligus. Kayak gitu. Nah, kebayang ya. Yang ini kiri bagus sih, yang kanan juga bagus. Tapi bahannya nggak ada. Nah, berarti yang akan dipakai kan yang tengah ini. Selanjutnya saya akan pasang jumlah manik yang sama kanan dan kiri. Bismillah. Ini agak-agak susah ya posisi naruh manik. Tapi mudah-mudahan teman-teman kebayang gimana. Karena saya jadi megang. Iya. Hai Nana. Nana lagi main pintu nih. Nah, pas sudah sampai di sini aja saya bingung. Bagusan daun di kanan apa daun di kiri ya? Galau guys. Oke, kalau sudah kayak gini biasanya saya akan mulai kasih bayangan manik-manik yang mau dipasang. Ya, kebayang ya? Jadi kalau mau dilukis bisa. Tapi kalau saya biasanya saya pakai aja bahannya dulu yang ada, baru saya tambahkan kira-kira nanti manik-maniknya akan ada di sebelah mana. Kenapa kok saya perlu bikin 2 biji seperti ini? Karena saya akan menghitung jumlah manik yang dipakai di sini akan sama banyak dengan manik yang masih ada di gambar sebelah kanannya. Supaya kalau saya bikin ulang lagi, saya tahu resepnya itu seperti apa. Nah, seringnya kita tuh kalau pas bikin ya, suka banget bilang bahwa ini tuh handmade dan nggak bisa dibuat ulang. Memang sih benar nggak bisa dibuat ulang. Tapi kalau kita bisa nentukan resepnya, walaupun nggak persis sama, tapi kita bisa ngira-ngira hasil akhirnya tuh nggak bakalan jauh beda. Ya kebayang ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa bikin pola dan pola ini ternyata laris, terus bisa dibuat beberapa kali jumlahnya, artinya kita menghemat waktu buat desain karena bikin desain ini kayaknya gampil tapi makan waktu banget ya sih. Dan yang paling zong adalah setelah kita desain pun belum tentu laku. Jadi kan kita masih ngira-ngira ya nggak sih? Nah, kalau ternyata memang laku dan ternyata cuma bisa dibikin 1 kali, eman banget. Kenapa kok eman banget? Sebab gini ya, saya sharing ke teman-teman. Ini sebagai gambaran aja. Bayangin kalau kita punya satu produk,
harganya kita jual 100.000. Terus untuk bikin produk itu kita bikin pemotretan lah ya dengan model gitu ya. Nyewa model, fotografer dan sebagainya itu habis harga 500.000. Tapi karena waktu itu motretnya 10 produk sekalian, jadi bros ini hanya terbebani biaya foto sebesar 50.000. Dan kita cuma bisa bikin 1 kali gitu. Artinya dari untuk promosi aja kita cuma untung 50.000. Ya nggak untung juga sih. Itu kan belum bahan baku ya nggak sih. Jadi sebenarnya kita nggak untung sama sekali. Bandingin kalau produk yang sama bisa kita bikin sebanyak kayak 20 kali atau 30 kali atau 50 kali. Artinya beban untuk produksi promosinya tadi jadi lebih murah karena bisa terbagi-bagi ya. Jadi kebayang ya teman-teman, bisa memperkirakan gitu loh bahwa semakin kita bisa replikain beberapa kali itu akan memudahkan kita jualan. Terus ini kita masih main di satu warna ya. Berikutnya kita akan pakai bahan yang ada di manik kanan, kita tambahin juga di manik sebelah kirinya. Terus kita lanjutkan dengan ngambil kawat super sepanjang apa? 1 tarikan tangan. Jadi pada saat mendesain ini pertama kita sudah kebayang bahan bakunya harus di bawah 50.000. Terus dari bahan baku harga segitu, ukuran akhir brosnya harus di 8 kali 8 supaya bisa cukup. Oke, kita ambil kawatnya 1 tarikan tangan, lalu kita rangkai. Ini dilipat jadi 2 kawatnya, sama panjang ya. Terus kita tentukan nih bagian depannya yang mana, kanannya, bagian belakang atau kiri. Lipat pakai tang. Ini kerangnya boleh diganti ya sama batu juga bisa. Kalau mau diganti sama manik kayak kayu atau akrilik itu juga bisa ya. Mau diganti manik kaca jombang yang ukurannya gede misalnya juga boleh. Ini benar-benar kita cocokkan aja sama bahan baku yang ada di rumah. Ini gini ya, sudah kuat. Lalu kita teruskan dengan pasang kerang yang sebelah kanan. Nah, kerang ini biasanya ada yang lurus dan yang bergelombang. Yang bergelombang saya letakkan di depan, sementara yang lurus saya letakkan di belakang. Kenapa Mbak kok yang lurus ada di belakang? Supaya yang lurus ini pas dipasangin peniti dia nggak gampang goyang. Nah. Oke. Jadi ini kita buat frame dulu. Halo, selamat pagi teman-teman yang udah bergabung. Ya, jadi pagi ini kita bikin desain ya, belajarnya itu tentang kalau kita punya produk baru atau bahan baku baru, gimana ya cara bikin desainnya supaya bisa laku dan diterima sama pelanggan kita. Nih, terus sudah dipasang, sekarang saya pasang daunnya. Cara masangnya hampir sama ya dengan semua bros-bros yang udah beberapa kali kayaknya kita share di YouTube channel. Ini tahan belakangnya terus. Nah, tinggal ini bahan bakunya aja yang dirubah. Kalau daunnya panjang gini dia masih uglik-uglik. Nah ya, ini kita bisa lilitkan 1 kali, 2 kali di daun supaya dia stabil. Ya, kebayang? Nah, kayaknya di kota-kota lain juga banyak ya ini kerang-kerang, terutama daerah yang di dekat pantai. Mudah-mudahan kalau teman-teman bisa memanfaatkan
bahan baku dari kotanya masing-masing itu bisa membantu jadi souvenir khas dari daerahnya dan akan membuat bisa memajukan kearifan lokal gitu. Ditahan, jepit, ini gini. Pada saat dipelintir sambil ditarik ya, supaya hasil pelintirannya rapi dan kokoh. Ini ya, lurus. Nah, tapi hati-hati ya teman-teman, kalau main sama kerang, kerang ini dia ringkih atau mudah patah. Jadi benar-benar perhatikan dulu kekuatan dan kekerasan permukaan kulitnya sebelum kita merangkai. Makanya perlu bikin desain ini karena waktu kita bikin pun belum tentu sukses loh. Bisa jadi secara gambar itu tampak cantik pas dibuat ternyata ini lolos alias pecah lah, nggak rapi, pas dipakai nggak enak, tajam, nyubles ya. Itu juga adalah satu kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita membuat desain baru. Jadi nggak selalu desain baru itu sukses guys. Walaupun istilahnya dia ngereplika atau nembak desain yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini daunnya agak susah ya. Ini dililitin dulu daunnya, baru ditarik. Nah ini gambarannya kayak gini. Ya benar kawatnya saya double supaya cepat. Nah ringkih Fred. Makasih loh Mbak Ruli sudah diberi ini ya subtitle ya guys. Tuh makasih banget nih, senang banget komennya sangat cepat ya, banyak ya. Ini desain awalnya, biasanya kalau saya akan bikin banyak dulu kayak ginian, baru diisi bagian tengahnya. Nah, ketika mau mulai ngisi bagian tengah, jangan lupa setiap kali masang satu di sini, saya simpen satu di tabungan yang buat desain tadi ya, kebayang? Misalnya saya pakai manik bulat ukurannya 10 mili, satu saya pakai, satunya saya rangkai. Inilah. Ya, kawat dari atas arahkan ke bawah, dipelintir dulu supaya dia nggak kelihatan. Kawat dari bawah naikkan lagi ke atas. Oke. Terus saya pakai ukuran berapa ya? Oh saya mau pakai yang bulat ukuran 8 mili. Satu saya taruh sini, satu saya pakai di blosnya. Kenapa Mbak kok selalu ditaruh satu sambil dipasang? Karena kita kan sebenarnya ini lagi mengira-ngira ya. Belum tentu hasilnya bagus gitu. Makanya pada saat proses mengira-ngira ini biar nggak lupa, saya taruh juga di sana. Biar ini nanti jadi semacam resep atau patokan ketika nanti mau dibuat ulang. Terus saya tambahin lagi ukuran berapa ya? Sepertinya saya mau kasih 10 mili lagi aja biar cepat selesai. Kalau bros ini karena tadi anggarannya sekitar 50.000, 35 sampai 50.000 ya satu buahnya, saya pakainya mutiara shell Mbak. Jadi grade-nya lebih tinggi di atas mutiara sintetis. Kalau Mbak Devi mau jual dengan harga yang lebih murah, jadi misalnya aduh Mbak kalau dijual harga 100.000 bros di tempat saya nggak laku-laku, ibu-ibu tuh nyarinya yang 35 ribuan, ya udah berarti dari situ Mbak sudah kebayang kalau bros harga jualnya 35.000 artinya bahan bakunya maksimal ya di angka 15.000 aja, kebayang ya. Nah kalau 15.000 pakai mutiara shell itu kayaknya 1, 2, 3 butir udah langsung habis ya. Gak jadi nanti brosnya gak selesai guys. Kita ganti aja pakai bahan baku yang tampak bagus tapi harganya
lebih terjangkau. Jadi ini kita cocok-cocokin sama kondisi masing-masing. Kalau teman-teman sudah punya cara berpikir seperti yang saya bagikan, ini insya Allah kemungkinan produk gagal akan lebih kecil ya. Produk gagal itu dalam hitungan saya bukan produk yang nggak bisa dipakai ya, tapi produk yang nggak terjual. Jadi kayak indah dilihat, nggak ada yang beli. Kenapa sih? Kalau produk itu kayaknya di toko sebelah laris banget. Yang beli sampai PO-PO, pas saya yang buat gak ada yang beli. Kenapa kok gitu? Karena sebenarnya walaupun kita sama-sama jualan aksesoris ya, tapi pelanggan-pelanggan kita itu sebenarnya gak sama tipe atau jenis orangnya. Nah ketika kita gagal memahami tipe pelanggan kita seperti apa, untuk menciptakan produk yang cocok buat mereka juga nggak bisa karena kita hanya terbatas pada pemikiran yang kayaknya laku di orang ini nih. Saya buat juga Nah, padahal ternyata orang-orang yang beli di kita sama orang yang beli di toko itu bukanlah tipikalnya yang sama. Maksudnya gimana sih Mbak? Kok bukan tipikal yang sama kayak gini ya? Misalnya teman-teman profesinya sehari-hari sebagai guru ya. Terus habis gitu punya rekan-rekan ibu guru yang banyak. Terus sudah kebayang rata-rata ibu guru kalau pergi ke ngajar atau ke sekolah itu sukanya bros yang seperti apa. Yang harganya berapaan. Nah terus teman-teman bikinlah bros sesuai yang diminati sama ibu guru atau rekan-rekan kerja kita. Dan itu peminatnya banyak banget. Kenapa? Karena saya pakai itu penitinya yang besar Mbak, biar dipakainya cepat. Terus saya pilih bahannya itu yang enteng. Supaya kalau misalnya ngajar banyak gerakan, nggak sampai gurunya itu betulin jilbab bolak-balik gitu ya. Oh ya, ini kawatnya tinggal dikit jadi saya sembunyiin supaya nggak kelihatan. Terus ada yang lain ngelihat, wah bros itu ternyata dijual Mbak ini laku banget. Aku buat juga gitu. Padahal tipikal teman-teman dari si Mbak ini adalah dia ibu muda yang punya anak balita gitu. Dan rata-rata teman-temannya juga masih muda-muda ya. Jadi termasuk modis dan suka sesuatu yang kekinian gitu. Sehingga pada saat ditawarin bros yang walaupun harganya tampak terjangkau, tapi gayanya itu nggak kayak mereka banget gitu. Mereka akan ketika ditawarin bros yang modelnya laris di bu-guru tadi akan nanya, Mbak nggak ada jualan kalung masker aja tah? Aku kalau pakai bros itu nggak cocok Mbak. Soalnya mau dipakai kemana? Aku nggak biasa pakai bros. Dia akan ngomong kayak gitu tadi ya. Jadi bukannya brosnya nggak bagus sih, cuman nggak cocok aja sama orang-orang yang biasa kita temuin. Nah, ketika kita bisa mengenali kebutuhan orang-orang itu, kita udah akan berhenti deh ngikut-ngikut sama apa yang dipasang atau dijual dari toko lain. Lebih fokus ke pelanggan-pelanggan kita sendiri. Oke guys, sampai sejauh ini dia butuh 6 manik-manik dan 1 meter kawat. Oke, selanjutnya kita akan pasang kawat tambahan. Nah ini kan di tengahnya sudah ketutup ya, maka PR berikutnya hanya menambah juntai di sisi kanan dan kiri seperti gambar-gambar oret-oretan yang tadi kita buat. Iya, oret-oretan yang mungkin susah dipahami itu ya. Ini nih yang agak-agak ke pinggir-pinggirnya. Nah, bismillah. Kita ambil lagi kawatnya 1 meter. Saya pakai kawat super, ukurannya 0,4 mm. Nah, buat teman-teman yang belum pernah bikin bros, kadang-kadang suka nanya, Mbak kawat super itu sebenarnya kawat apa sih? Bahannya stainless ya, atau sering juga disebut sebagai kawat monel. Cuma ternyata setelah saya sendiri nyobain, banyak kawat yang ditemukan di pasaran, itu macem-macem gitu loh kawat monelnya. Jadi nggak selalu nih ya cuma dililit gini aja, yang penting nggak lepas.
Nah, sehingga ketika akhirnya saya nemu kawat monel yang cocok sama saya pakai terus-menerus dan saya kasih nama kawat super guys. Itu untuk membandingkan sih kawat yang saya pakai dan kawat yang ada di pasaran. Tapi kalau misalnya teman-teman, Mbak aku belum beli kawat supernya Mbak Kiki gitu. Saya mau pakai kawat di rumah aja boleh ya. Tapi kalau saran saya, maniknya boleh beda, tapi kawatnya sebaiknya sih beli kawatnya yang koleksi Kiki karena kawat itu kalau gimana ya? Kawat tuh basic banget, begitu nggak enak kawatnya udah deh ambrol semua rangkaian. Ini selanjutnya saya cuman isi-isi aja bagian-bagian yang di samping. Mbak, kawat tambahan untuk ngisi nggak perlu didobel ya? Nah, kenapa sih kawat yang tadi itu didobel? Karena daun-daun yang saya pilih itu daunnya panjang banget, Mbak. Jadi kalau daunnya panjang, itu dia susah tegak kalau nggak didobel bolak-balik. Nah, jadi daripada saya ngedobelin bolak-balik, kawatnya aja langsung saya lipat jadi 2 gitu ya. Nah, sementara ketika masang manik-manik ini, kalau misalnya kawatnya dibuat 2 sekaligus, itu dia jadi susah nemu lubangnya karena mutiara tawar kan kecil-kecil. Dan selain susah nemu lubangnya, dia jadi kayak lebih susah dipelintirnya biar rapih ya. Jadi pas masang manik-manik, karena mutiara tawar saya nggak dobelin, apalagi manik-maniknya juga nggak besar alias kecil-kecil aja gitu ya. Jadi ya udah 1 aja cukup biar hemat kawatnya. Oke, ini sama teman-teman, kawat dari bawah naikkan ke atas. Ya, kawat dari atas dinaikkan ke bawah. Terus saya tambahin lagi deh manik. Pokoknya setiap kali pasang di sini taruh di sana ya. Karena kita lagi bikin desain baru. Mbak, kalau saya belum nemu orang-orangnya atau teman-temannya bagaimana? Ngandelin medsos atau ada tips nggak, Mbak? Nggak ada temen, Mbak. Gini loh. Sebenarnya saya kebayang maksudnya Mbak Dia. Kalau kita masih baru mulai kan saya belum tahu Mbak orang yang beli di tempat saya itu modelnya kayak gimana. Nah, kalau teman-teman belum punya orang yang beli nggak apa-apa, tapi kan kita punya teman yang biasanya kita ajak bincang-bincang sehari-hari atau orang-orang yang kita temuin sehari-hari, atau kalau enggak keluarga deh, saudara atau kenalan gitu ya, siapa aja yang menurut kita bisa diajakin dimintain pendapat untuk nanti kalau produknya jadi itu kita akan nawarin ke dia dulu gitu. Ya nggak usah nawarin langsung beli ya. Mungkin kan kita juga malu kalau nggak pernah jualan. Terus harus mulai nawarin barang ke orang. Ini sudah jadi kayak gini. Terus gimana dong Mbak kalau misalnya kayak gitu? Ya lebih baik teman-teman bikin ini desain awal nih kayak prototype gitu. Terus buat ditanya-tanyain ke mereka. Jadi tanya, maksudnya begitu udah jadi kita mintain pendapat, menurutmu kayak gini gimana? Aku baru belajar bikin nih, bagus nggak? Ada masukan nggak? Jadi kayaknya kita minta pendapat ya, padahal sebenarnya itu juga merupakan sarana promo tipis-tipis. Karena siapa tahu begitu menurut dia bagus, dia jadi beli. Atau kalau misalnya teman-teman nggak mau nanyain secara japri, bisa dipakai dulu terus diposting ya di sosial media kita untuk untuk lihat aja responnya orang-orang seperti apa. Tapi kita udah bikin dummy sih sebaiknya menurut saya, dummy atau bayangan orang-orang yang beli itu nantinya akan kayak gimana. Jadi maksudnya walaupun kita belum ketemu benar-benar, tapi udah kita bayang-bayangin aja produk ini cocoknya untuk siapa. Dengan membayangkan produk ini cocoknya untuk siapa akan memudahkan kita untuk menentukan arah.
Tapi kalau kita nggak punya bayangan produk ini nanti mau dijual ke siapa, biasanya kita akan susah banget menentukan step-step lain seperti harganya berapa, modelnya gimana. Orang kita sendiri nggak bisa bayangin gitu loh yang pakai bros kita itu modelnya kayak gimana. Mbak Ki, kalau bikin bros harus imbang 4 sisi. Nah gini, bros itu sebenarnya nggak harus imbang 4 sisi Mbak. Kalau Mbak mau bikin memanjang, bulat, atau misalnya bentuk sabit, agak bengkok gitu, itu boleh. Kenapa tadi saya pilih desain yang seperti ini? Karena desain yang seperti ini ada dalam catatan saya adalah desain atau model yang paling laku di koleksi Kiki. Kenapa kok dia laku? Ternyata setelah saya tanyain, di model ini orang nggak bingung nentukan sisi atas atau bawah, ya. Jadi dia langsung pas make itu langsung kebayang, oh ini brosnya kayak gini. Bros kayak gini cocoknya dipakai di samping sini gitu. Tapi selain model ini kan ada juga model bulat ya. Bros model bulat itu istilahnya gak mungkin lah salah alah orang dia memang selalu bulat doang kan, di berbagai sisi juga dia pasti bentuknya bulat. Cuman bros bulat itu ternyata tidak memberi siluet ramping, memanjang gitu ke yang make. Sehingga nggak tahu ya, laku sih bros bulat tapi tetap nggak selaku bros yang bentuknya kotak-kotak gitu kalau di tempat saya Mbak. Nah ini juga di teman-teman mungkin pertamanya bisa niru kayak kotak-kotaknya kayak saya. Terus nanti teman-teman bikin aja beberapa model lain, terus bikin catatan mana yang lebih cocok untuk dibuat gitu ya. Jadi benar mainnya ada di catatan, karena kalau kita catatannya failed itu kita jadi nggak bisa mengenali kebutuhan dari pelanggan kita. Kita cuman jadi crafter yang relatif bikin itu hanya ngecek yang kayaknya laku yang mana, atau yang lagi hits dibuat orang model apa, terus kita ikut juga bikin kayak gitu, dan mengabaikan bahwa sebenarnya pelanggan-pelanggan kita itu nggak suka model itu gitu. Dia nggak membutuhkan aksesoris yang bentuknya seperti tadi. Mbak Ki itu jualnya di kisaran harga 100 ke atas ya? Dijualnya di kisaran 100 ke atas. Nanti Mbak Miracle Fashion bisa cek lagi ya dari awal video ini supaya nanti nggak keliru ya. Betul, arsip yang rapi akan sangat membantu sekali kita dalam menentukan desain, terus juga membuat biaya promosi ya, bikin diskon, terus juga menentukan banyak ya, asalkan catatannya dibaca-baca lagi. Karena kadang-kadang kita bikin aja catatan tapi kita nggak melakukan review atas catatan-catatan itu, sehingga gimana mau ambil kesimpulan orang kita aja catatannya nggak pernah dibaca lagi gitu. Oke, kebayang ya. Ini sudah hampir selesai. Dan kita juga sudah punya manik-manik yang sama. Yang disimpan di sini satu, disimpan di sini satu. Mbak, gimana cara nentuin harga jualnya? Biaya apa aja yang dihitung? Nah, Mbak Wahyu juga mungkin baru bergabung ya. Nanti Mbak Wahyu bisa putar lagi siaran ini, nanti saya mudah-mudahan bisa ke save ya, karena kadang-kadang ada beberapa video yang saya nggak bisa ke save. Nah itu juga mungkin merepotkan untuk memahami potongan-potongan yang sudah ada di belakang ya, karena videonya ini satu rangkaian utuh dari cerita di awal sampai akhir. Nah nanti biar bisa lebih mudah mengenali kebutuhan dan dicocok-cocokinya. Nah ini sudah cukup banyak ya guys manik-maniknya kalau dijual kayak gini. Nah tapi manik-manik ini kayaknya
nggak terlalu banyak banget gitu isinya. Gimana ya? Jadi walaupun dia mutiara air tawar semua, tapi masih kurang ada sesuatu yang terlihat mahal. Cie. Maka saya akan tambahkan lagi juntayan di sisi-sisi atas yang bikin lebih catchy brosnya. Saya akan pakai manik-manik yang bentuknya bulat. Ini saya pakai manik-manik bulat sebanyak 2. Ya, 2 di sana, 2 di sini. Ini kayaknya dia udah nggak cukup kawatnya. Nih, dimasukin topi dulu ya. Oke, kayak gini dimasukin topi, terus dimasukin manik bulat. Ini size 8 mm. Ini ya. Terus kawatnya ujungnya disembunyikan di antara manik-manik. Oke, tahan terus diputar. Tuh, dia langsung kelihatan beda kan ya. Bener kasih aja 2 atau 3, dia akan kelihatan lebih mahal. Atau teman-teman bisa juga tambahkan kayak kristal gitu ya, 1 di tengahnya atau apa yang bikin rangkaiannya jadi lebih ada center atau titik tengah untuk desainnya. Ini saya tambahin lagi 1 meter, tapi kayaknya cuman nggak nyampe 1 meter gitu. Jadi catatan lagi, kawatnya udah hampir habis 3 meter ya. Gimana cara nyambung kawatnya? Sama sih, masukkan aja dari belakang sini kawatnya. Tahan pakai tangan. Kawat yang panjang lilitkan 1 kali di body bros. Nah, terus habis itu yang panjang sudah bisa dirangkai lagi. Ya, dia tung sudah tidak lepas. Nah, jadi ternyata nggak lama-lama banget ya. Bahan-bahannya bisa teman-teman beli di koleksi Kiki, tapi saran saya sekali lagi, coba manfaatkan bahan baku yang ada di rumah atau di daerah dan kota kita. Cari yang unik, yang orang lain tuh belum tentu bisa nemu lah, kecuali dia tinggalnya di dekat kita. Dengan gitu, teknik boleh sama, tapi bahan baku yang dipakai kan beda-beda ya. Jadi ini akan membuat produk kita lebih unggul atau ya jarang ada yang nyamain loh gitu. Tahan, sehingga kemungkinan terjualnya jadi lebih tinggi. Karena kita bisa mengklaim bahwa produknya itu cuman ada di tempat kita aja. Gimana guys? Sudah hampir selesai ya. Nah, kalau kita baru desain pertama kali, ini problem paling besarnya ya. Ya mungkin teman-teman juga suka ngalamin. Adalah kita itu suka banget nambah-nambahin manik-manik. Dan kayak nggak bisa berhenti. Tambah lagi, tambah terus ya. Nah, tapi balik lagi ke yang saya tadi jelasin di awal, batasan kita apa sih? Di kemasan. Kemasannya ukuran berapa tadi yang bisa masuk? 8 kali 8. Artinya, kalau kita sudah tahu batasannya itu, maka nambahin manik-maniknya juga harus dibatasi ya. Jadi jangan sampai kotaknya yang kita punya itu jadi nggak cukup. Artinya kalau teman-teman mau bikin, siapin dulu kotaknya. Oke guys. Duh Mbak, aku sudah langsung pengen nyoba ini pakai bahan yang ada di rumah. Iya benar banget ya. Ini cek dulu kerapiannya, diraba ada yang kayaknya apa namanya goyang atau enggak. Kalau emang sudah siap, maka selanjutnya kita tinggal pasang peniti aja.
Nah, oke, kasih lempengan dulu ya. Kenapa kok dikasih lempengan? Karena kalau teman-teman lihat bagian belakangnya nih kawatnya tebal banget. Nah, supaya di ketutupan, jadi dia lebih mudah. Nah, oke, terus kita kasih peniti. Terus udah jadi. Nah, waktu mau bikin lagi kita juga nggak terlalu bingung sebab di sini sudah ada bahan yang persis sama dengan bahan yang dipakai di sebelah sini tadi. Artinya kalau direplika ulang itu nggak akan terlalu ya mungkin nggak sama sih, namanya juga buatan tangan ya. Tapi bisa lah agak mirip gitu. Artinya biaya-biaya desainnya itu nggak akan habis banyak sebab sekali buat langsung ada banyak. Jangan lupa ya dicatat juga teman-teman bahan baku yang dipakai itu apa aja. Karena kadang manik-manik ini kalau sekarang sih kita masih ingat minggu depan pas ternyata kita posting yang lain, yang laku ini lagi. Langsung deh panik sebab bros ini sudah kejual semua tapi kita masih punya sih bahannya. Nah, kalau sudah kita plastik-plastikin dulu atau ditaruh di kemasan kayak gini ya, itu akan sangat membantu kita untuk menginfokan ke pelanggan, oh bisa Mbak kalau pesen 3 lagi saya masih ada bahannya. Tapi kalau misalnya mau 4 saya udah nggak bisa. Sebab apa? Bahannya udah habis. Ya, kebayang ya? Jadi itu juga salah satu tips untuk membuat produk yang sama mudah dijual lagi, tapi kita tanpa harus bikin stok langsung banyak sekaligus. Nanti kalau sudah ada yang pesan baru kita rangkai ulang. Kalau misalnya ternyata produk itu setelah dipajang 1,5 bulan nggak ada yang beli, nah baru deh kita bongkar aja bahan yang ada di kemasan-kemasan tadi. Mbak, masang penitinya pelan-pelan ya. Oh iya Mbak. Masang penitinya sama teman-teman kayak masang biasanya ya. Kawat dari kanan masukkan ke kiri, lewatkan ke belakang. Terus masukkan lagi dari belakang sarangan sampai ke depan. Jadi kayak masang kancing baju gitu. Nanti kalau teman-teman misalnya ini nggak terlalu jelas bisa buka tutorial lain ya. Misalnya yang minggu lalu yang bikin bros tanpa sarangan. Karena di situ kita lebih fokus pada proses membuat brosnya. Kalau pagi ini kita lebih fokus pada proses mendesain brosnya. Kalau bikin brosnya sih tekniknya hampir sama aja kayak yang kemarin-kemarin. Jadi ya kayak cuma diulang-ulang gitulah. Sip. Nah, ini karena sudah mau jam 10 ya. Jadi nggak bisa lama-lama. Oke. Ini sisanya disembunyikan di sini ya. Mbak, kawat pendeknya dipakai untuk pasang peniti juga tambah kawat pendeknya. Iya Mbak, kawat pendeknya tadi saya masukkan ke kanan, kawat yang panjangnya dimasukkan ke kiri sehingga bagian belakangnya nanti jadi seperti ini. Terus sisa kawat disembunyi-sembunyinya di manik-manik yang depan ya. Supaya apa? Supaya tuh teman-teman kayak kebayang gitu loh cara depannya tetap rapi, penuh, dan dia bagus. Nah ini kalau ditaruh di kotak akan langsung kelihatan lebih mahal. Karena apa? Ya biasa deh, kalau dikotakin semua jadi kelihatan lebih mahal ya. Oke, sekarang kita coba ya, ini adalah uji coba. Bismillah, kayaknya udah lebih dari sejam ya. Iya sih, memang kalau bicara konsep, bicara teori itu lebih lama banget daripada bicara-bicara ini. Tapi kalau teman-teman bisa, insya Allah jadi lebih mudah ya nanti. Ini saya masukkan ke kerudung saya. Mbak, biasanya untuk bros berapa lilit ya Mbak biar kuat? Kalau Mbak pakai kawat super ya, 3 lilit udah kuat sih Mbak. Yang penting nariknya kuat ya. Duh, ini keringetan banget ya guys, tolong diabaikan. Gimana mutiara air tawar semua loh. Wow ya. Kalau pakai kerang-kerang dari daerah teman-teman, pantai-pantai sekitar pasti bakalan lebih cetar membahana. Jadi mudah-mudahan ya
praktek pagi ini bisa membantu teman-teman yang mungkin mau supply toko oleh-oleh di daerahnya gitu ya, atau mau ikut lomba UKM yang menggunakan bahan baku khas dari kota masing-masing. Nah, itu bakalan bermanfaat banget dengan cara ini. Jangan lupa pada saat teman-teman bikin desain, jelasin dulu bahan bakunya kayak apa, terus berapa harganya, kenapa pilih bahan baku ini, supaya orang bisa kayak lebih teredukasi dan lebih lihat sisi lainnya gitu, nggak sekedar brosnya bagus, tapi wow, bros ini juga menggunakan bahan baku yang mudah ditemukan di kota kita. Ih gila, cepet banget ya sih ngomongnya. Oke teman-teman, terima kasih banget yang sudah bergabung. Mudah-mudahan sharing pagi ini bermanfaat ya, dan bisa membantu teman-teman untuk membuat kreasi yang lebih cantik-cantik lagi, memanfaatkan bahan yang ada di rumah. Kalau mau beli kawatnya bisa pesan di Mbak Mun, Mbak Elo, dan Mbak Lutfi. Bahan-bahan ini kita punya banyak sih, kecuali kerangnya ya. Kerangnya masih tahap uji coba. Nanti kalau memang oke, kita akan beli banyak untuk dijual di koleksi Kiki. Gitu dulu guys untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa minggu depan.